Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah melalui live streaming ini. Kita sama-sama mau beribadah saat pagi hari ini melalui media sosial yang sudah disediakan. Dan biarlah lewat ibadah yang kita tayangkan ini saat pagi ini, kita sama-sama boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus pagi hari ini bisa beribadah melalui live streaming Tuhan di Instagram. Walaupun kami tidak bisa beribadah secara langsung bertatap muka, tetapi kiranya kami tetap dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan, dan gereja yang sesungguhnya ada di hati kami, di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah saat pagi hari ini Tuhan, dan berjalan bagi saya ini saat ini Tuhan. Biar kami boleh merasakan pemulihan daripada-Mu, dan biar kami boleh kembali beribadah bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami buka ibadah kami saat pagi hari ini, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami percaya janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan melakukan segala hal yang besar, segala hal yang ajaib dan dahsyat bagi hidup kami dan bagi bangsa ini. Setiamu Kau nyatakan bagi kami Tuhan Yesus. Kau Allah yang mengerti kami. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Katakan sungguh besar setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyatakanlah bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu
berkuasa di bumi dan di surga. Gunung tunduk dan laut bergelora mendengar nama-Mu. Dan bahkan Kau mampu melakukan perkara dahsyat. Kau mampu untuk berkata pada danau dan badai yang bergelora, diam, maka itu akan diam. Dan kami minta demi nama Tuhan Yesus Kristus, Kau pun berkata diam buat rencana yang sedang terjadi bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah Raja. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. bersyukur sama Tuhan bahwa hari Jumat kemarin Tuhan sudah menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita, dosa saya, dosa saudara sekalian. Oleh sebab itu, minggu ini, hari ini, Tuhan telah bangkit, Tuhan Yesus telah menang, Tuhan Yesus akan dan selalu menang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan pujian ini. Betapa hebat kuasanya Tuhan. Kuasanya dan dikerjakannya bagi kita orang yang percaya.
Yesus menang, haleluya. Mengalahkan semua musuhnya. Kuasa maut dihancurkan, kuasa maut dihancurkan, umatnya dibebaskan. Yesus menang, haleluya. Betapa hebat kuasanya, betapa hebat kuasanya, yang dikerjakannya bagi kita orang yang percaya. Segalanya telah diletakkan di bawah kaki Yesus. Semua musuhnya. Mari kita sama-sama sekali lihat tangan. Betapa hebat kuasanya, betapa hebat kuasanya, yang dikerjakannya bagi kita orang yang percaya. Segalanya telah diletakkan di bawah kaki Yesus. Semua musuhnya telah dikalahkan. Yesus, Yesus menang, haleluya. Mengalahkan semua musuhnya. Kuasa maut telah dihancurkan, kuasa maut telah dihancurkan, umatnya dibebaskan. Yesus menang, haleluya. Yesus, Yesus menang, haleluya. Mengalahkan semua musuhnya. Kuasa maut telah dihancurkan, umatnya dibebaskan. Yesus menang, haleluya. Sekali lagi sama kita katakan Yesus, Yesus menang, haleluya. Mengalahkan semua musuhnya. Kuasa maut telah dihancurkan, umatnya dibebaskan. Yesus menang, Yesus menang, Yesus menang. Sekali lagi sama-sama katakan Yesus menang, haleluya. Amin. Kuasa maut telah dihancurkan, kuasa maut telah dipatahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita hidup dan percaya Yesus akan menang dalam segala sesuatu, dan Yesus akan bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu teramat sangat besar dalam hidup kami, bagi bumi ini Tuhan, Indonesia khususnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan. Aku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Tuhan penolongku, Yesus. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu sanggup mengubah hidupku Tuhan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku.
terlebih besar. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar dari setiap masalah yang terjadi saat hari ini Tuhan. tak pernah Tuhanku terlebih besar dari virus corona. Dan Tuhanku terlebih besar dari krisis ekonomi global. Kau Allah yang ajaib. Kau pasti menolong kami umat-Mu Tuhan. kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji. Yes, tak pernah terlambat janji-Mu. Mari sama-sama kita katakan sekali lagi. Kuasamu Tuhan. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Katakan tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dan sangat baik bagi kami pada saat siang hari ini. Kau buat hati kami bersyukur kepadamu Tuhan dalam sesuatu yang tidak baik pada tahun-tahun ini Tuhan. Tapi Tuhan, Kau masih izinkan kami untuk bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Dan saatnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami supaya kami semakin dikuatkan, diteguhkan dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan. Dan firman Tuhan boleh membawa kami selalu percaya akan keberadaan Yesus dalam dunia ini, terlebih dalam pribadi kami. Urapi kami Tuhan, pakai kami semua untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita sudah masuk dalam ibadah dan baru kemarin hari Jumat kita boleh merayakan hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan saat ini juga kita boleh melihat sesuatu yang ajaib dikerjakan Tuhan dalam dunia ini dengan kebangkitannya dari kubur. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya untuk menebus dosa umat manusia. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita pada saat pagi hari ini. Sesungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku, dikatakan, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup. Tuhan berkata, carilah Tuhan supaya kamu hidup. Kita boleh melihat bahwa Tuhan itu sangat benci kepada dosa, tetapi Dia mengasihi orang yang berdosa. Dan tidak seorang pun yang tidak berdosa dikatakan. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, dosa itulah yang membuat manusia mati secara tubuh dan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Nah, akibat dosa inilah saudaraku, maka Tuhan Yesus
mati, dikubur, disalibkan, menggantikan semua kepada semua ciptaannya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam hal Wahyu 12 dikatakan, mengungkapkan kepada kita bagaimana manusia itu bebas dari dosa, sekaligus bebas dari hukuman Allah. Yang pertama dikatakan, mendengar firman Allah. Kenapa kita harus mendengar firman Allah? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Itu dikatakan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Dan yang dikatakan juga, iman datang dari firman Allah. Kita percaya saat ini kita hanya mendengar, dan mendengarlah timbul iman itu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang sesungguhnya yang Tuhan ingatkan bagi kita, supaya kita mendengar firman Allah, karena Dia sendirilah yang berbicara kepada kita. Dan karena iman juga yang menyelamatkan kita dari dunia masuk kepada hidup yang kekal. Apa yang dikatakan di dalam Yohanes ayat 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Inilah saudara yang kasih dalam Tuhan, bukti kasih dari Tuhan itu kepada setiap pribadi umatnya, bahwa Tuhan Yesus sangat sayang dan sangat perhatian kepada setiap ciptanya, dan tidak ada satupun dikatakan jangan sampai ada yang binasa. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang selalu diajarkan melalui firman Tuhan. Kita harus mendengar firman Tuhan itu, dan kita harus simpan di dalam hati kita, supaya setiap firman itu menjadi firman yang hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang katakan poin yang pertama. Poin yang kedua dikatakan memenuhi tuntutan Allah. Apa yang dituntut Allah dari manusia? Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita juga banyak menuntut banyak hal kepada sesama kita. Tapi saat ini Tuhan menuntut kepada kita, supaya apa saudaraku? Supaya kita bertobat dan percaya kepada Kristus. Itu dikatakan dalam Kisah Rasul 20 ayat 21. Bertobat dan percaya. Sesuatu yang digemakan di seluruh dunia sekarang ini harus bertobat dan percaya, karena dikatakan kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Bila kita melihat situasi kondisi zaman sekarang ini, sesuatu yang menakutkan bagi setiap pribadi, sesuatu yang mengkhawatirkan. Kenapa saudara yang kasih dalam Tuhan? Karena di saat yang genting ini saudaraku, tidak pandang bulu, baik orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang pejabat, orang semua pun dikatakan sipil, semua menerima keadaan ini. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang perlu kita banggakan? Apa yang perlu kita sombongkan dalam dunia sekarang ini? Tidak ada. Semua terjadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Maka Tuhan mengingatkan, hendaklah engkau bertobat. Kalau engkau tidak bertobat, dikatakan kapak sudah tersedia. Semua akan ditebang, tidak hanya batang, tapi sampai ke akar akan ditebang. Supaya apa saudara yang kasih dalam Tuhan? Supaya ada satu perubahan terjadi dalam pribadi hidup kita. Pertobatan itu dikatakan harus terus menerus dilakukan. Bukan tunggu besok, lusa dan nanti, tapi setiap detik harus ada pertobatan di dalam hidup kita. Apapun itu, tetap kita harus sadar bahwa hidup kita ini harus punya arti yang benar kepada Tuhan. Dan dikatakan juga bukan hanya bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup, yang dimana dikatakan hari Jumat kemarin Dia mati, dan saat ini Dia bangkit dari kuburan pada hari yang ketiga. Percaya saudara bahwa Yesus itu sudah bangkit, bahwa Yesus itu sudah hidup. Dia tidak mati lagi, Dia sudah hidup dan sudah bangkit pada saat ini. Sekarang saudara yang kasih dalam Tuhan, masih percayakah kita kepada Yesus dengan situasi kondisi yang saat ini terjadi bagi bangsa kita, khususnya Indonesia? Masihkah kita tetap berpegang kepada firman itu, yaitu Yesus? Saudara yang kasih dalam Tuhan, percaya itu meliputi banyak hal, yaitu percaya kepadanya bahwa Dia adalah Allah juga. Percaya juga kepadanya bahwa Dia adalah Tuhan juga. Kita percaya kepada Dia juga bahwa Dia adalah penyelamat bangsa ini. Dia adalah penyelamat bangsa ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena apa? Karena Yesuslah
lah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini juga kita harus percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kubur. Betapa kita sangat lihat di dalam Yohanes, saudara yang kasih dalam Tuhan, Yohanes 20 ayat 25 berbicara kepada Thomas, yang pada saat itu Yesus sudah bangkit dan sudah menunjukkan dirinya kepada para murid-murid. Tapi ada satu orang, yaitu Thomas, yaitu murid Tuhan Yesus. Dia berkata, sebelum saya jamah apa yang terjadi bagi tubuh Yesus, yaitu tangan saya menunjuk pada tangannya, saya tidak percaya. Jangan sampai hal itu terjadi bagi kita. Thomas berkata, sebelum saya bertemu dengan Tuhan Yesus, sebelum saya tusukkan jari saya kepada tangannya yang dipaku, saya tidak percaya. Inilah Thomas. Tapi banyak juga Thomas yang terjadi dalam sekarang ini. Karena dia belum melihat Yesus itu, dia tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kita percaya kepada Tuhan saat saudara yang kasih dalam Tuhan. Sekalipun kita belum melihat Tuhan itu, tapi tetap kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kubur. Dia sudah menembus dosa kita. Dia sudah mau mati di kayu salib menembus dosa kita. Apakah kita masih mempermainkan keselamatannya saudaraku? Apakah kita masih ragu kepada Yesus itu, bahwa Yesus itu hidup? Dikatakan sebab Yesus hidup adalah hari esok. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi perenungan bagi kita sekarang ini. Inilah yang menjadi sesuatu yang harus kita renungkan. Betapa Yesus sudah hidup bagi kita. Apakah kita masih ragu, tidak mau lagi datang kepada Tuhan, tidak mau lagi bersekutu kepada Tuhan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus percaya kepada Dia. Kita harus hidup benar dan melakukan firman Tuhan itu dalam setiap pribadi kita. Karena ada upah nanti. Di dalam saat kita percaya kepada Tuhan, ada upah yang besar. Seseorang yang bekerja, ada upah yang dia dapat. Dia tidak mau hanya bekerja tanpa pamrih, hanya dikatakan bekerja buat apa. Tetapi karena ada upah yang dia dapat nanti, maka dia bekerja dengan baik. Saat ini Tuhan berkata, selagi hari masih siang, kerjakan keselamatanmu. Selagi hari masih siang, berikan kita kesempatan. Mari kita hidup benar di dalam Tuhan. Jangan bermain-main lagi dengan dosa, saudaraku. Dosa ini saudaraku membawa sesuatu hal yang pahit, kematian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita sadar zaman ini bahwa Tuhan sudah mengingatkan kita lihat situasi yang terjadi bagi kita. Kita harus sadar. Dan poin yang ketiga, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hasil yang diperoleh sebagai akibat kita percaya kepada Tuhan, ada hasilnya dong. Tidak hanya semena-mena kita datang beribadah tanpa ada hasilnya. Tidak semena-mena kita datang percaya kepada Dia tanpa ada hasilnya. Ada hasilnya. Semua yang kita lakukan ada hasilnya. Kalau kita hidup dalam dosa, ya kita masuk neraka. Tapi kalau kita hidup dalam firman Tuhan, ada berkatnya, yaitu hidup yang kekal. Nah, inilah saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada satu hidup yang kekal, dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 18. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan baca saudaraku. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18 dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukumannya itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Nah, dikatakan dalam ayat 18 itu satu penekanannya, saudaraku. Barang siapa percaya kepada Tuhan, ia tidak dihukum. Barang siapa percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, ia tidak dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ada dua kebebasan, jalan salib atau jalan neraka. Ada dua jalan menuju ke surga. Katakan dalam nyanyian sekolah minggu, di dalam dunia ada dua jalan. Saudara yang dalam Tuhan, ada dua jalan. Tapi sekarang kita mau pilih mana? Jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Memang dalam dunia ini ada satu kebebasan untuk berinteraksi kepada sesuatu yang lain,
untuk melakukan sesuatu keinginan pribadi kita. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan berkata hanya ada satu jalan menuju ke surga. Memang jalannya sempit. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Kita harus percaya, dan siapa yang percaya kepada Dia tidak dihukum dan tidak melakukan sesuatu hal yang tidak baik, tapi dia beroleh hidup yang kekal. Berpindah dari mati kepada hidup. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang sangat kita syukuri, yang sangat terima kasih kepada Tuhan. Sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita, sekalipun lifestyle kita saat ini, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan ingatkan kita kembali kepada kasih-Nya, supaya kasih Tuhan itu selalu melekat bagi kita, dan kita kembali lagi kepada tujuan hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kebangkitan memberi arti yang luar biasa bagi kehidupan kekristenan. Karena dikatakan kalau Kristus sudah dibangkitkan, maka kita semua masuk dalam kebinasaan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia juga baptisan kita, sia-sia juga pengorbanan kita. Itulah saudaraku, kalau Yesus tidak dibangkitkan. Tapi Paulus juga menderita karena apa? Dia tahu Yesus itu hidup. Jadi bersyukur kepada Tuhan dengan keberadaan Yesus saat ini yang telah bangkit dari kubur dan membawa berkat bagi bangsa dunia, telah membawa berkat bagi hidup kita masing-masing, bagi keluarga kita, sanak famili kita yang saat ini sedang dirundung dengan sesuatu ketakutan, dan sampai apa yang terjadi kita tidak tahu lagi. Tapi percayalah kepada Tuhan, hidup benar dan takut kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus akan memberkati kita dan menolong kita semuanya. Kita mau sadar, sampai kapan dunia ini kita tidak tahu. Tapi dikala kita mau takut kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik dalam setiap pribadi kita. Terima kasih. Biar Tuhan Yesus selalu menolong kita semuanya. Dan kita mau angkat satu pujian. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, tetap ku percaya bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang besar dalam pribadi kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan pada saat ini. Kau memberikan kami sesuatu yang luar biasa. Kau memberikan kami sesuatu yang sangat-sangat luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan bila Kau izinkan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin Tuhan. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan. Amin Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa bagi percaya. Kami mau tetap percaya kepada-Mu Tuhan, sekalipun kami saat ini menghadapi sesuatu yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Kau sungguh baik dan sangat baik bagi kami pada saat ini Tuhan. Kau telah menolong kami dan memberkati kami sehingga kami ada pada saat ini. Kami ada bukan karena kekuatan kami Tuhan, semata-mata karena kebesaran-Mu dan kasih-Mu. Karena anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa kami saat ini Tuhan, yang sedang menghadapi bencana besar yaitu lewat virus corona Tuhan, membawa sesuatu kematian dalam setiap manusia Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat bangsa ini. Selamatkanlah bangsa kami Tuhan dari segala virus corona ini. Kau matikan segala virus corona yang melanda dunia khususnya Indonesia Tuhan, supaya tidak banyak korban yang meninggal ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan supaya Tuhan berikan hikmat kepada Bapak Presiden untuk mengatasi persoalan bangsa ini Tuhan. Dengan adanya virus corona yang mengganggu Tuhan, kesejahteraan sosial juga Tuhan, maka perekonomian bangsa kami Tuhan menghadapi sesuatu dilema. Tuhan tolonglah bangsa kami Tuhan, selamatkan. Dan kami berdoa Tuhan para tim medis kedokteran Tuhan, supaya garda depan nomor 1 untuk menolong para pasien Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya mereka juga Tuhan sehat dalam memberikan perawatan kepada mereka saat ini sedang menghadapi Tuhan. Tuhan tolong mereka Bapa, mungkin banyak juga dokter yang sudah meninggal, banyak juga suster Tuhan, bahkan perawat Tuhan. Tuhan yang menghibur setiap para keluarga, Tuhan yang menolong mereka Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat pasien-pasien saat ini yang sudah divonis dengan adanya virus corona begitu mereka. Tuhan juga melawat mereka dengan kasih-Mu. Mungkin juga banyak orang Kristen saat ini terkena Tuhan. Hiburkan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya mereka tidak takut menghadapi kematian, tapi biarlah mereka percaya kepada Tuhan. Hidup mati ada di tangan-Mu Tuhan. Biarlah hidup mereka saat ini selalu dihiburkan dengan pertolongan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau besar bagi kami Tuhan. Kau mengasihi bangsa kami Tuhan. Kau selamatkan bangsa kami Tuhan. Kau selamatkan juga gereja Mulia Zaman ini. Biarlah setiap gereja Tuhan berdoa bersatu dalam kasih-Mu Tuhan, untuk mendoakan bangsa yang Tuhan, supaya bangsa yang selamat dari segala sesuatu yang tidak baik, tapi pertolongan tetap nyata bagi setiap pribadi kami. Kami berdoa buat jemaat GPP Sosana beserta jajarannya Tuhan. Sudah beberapa minggu gereja Tuhan tidak bisa beribadah dengan adanya COVID ini Tuhan. Tolong Bapa, supaya di rumah pun mereka Tuhan tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan, bahwa semuanya itu harus terjadi untuk membawa sesuatu hal yang baik untuk nantinya Tuhan. Kalau memang ini cara-Mu Tuhan untuk mengingatkan setiap umat-Mu, biarlah kami sadar arti hidup ini Tuhan, supaya hidup kami mempunyai satu tujuan yang benar, hidup masuk pada surga yang mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Seberapapun kami yang ada pada saat pagi ini Tuhan di gereja-Mu, Tuhan tolong kami, Tuhan memberkati kami semua yang pada saat ini. Tuhan akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan di dalam menjalani hidup kami Tuhan. Semua keluarga besar kami ditutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Sekali lagi Tuhan, selamatkan bangsa yang Tuhan, selamatkan, curahkan hujan kuasa-Mu Tuhan, hujan keselamatan, hujan pertobatan bagi bangsa ini. Sejahterakan umat-Mu Tuhan, jauhkan kemiskinan dari bangsa ini Tuhan. Dengan sesuatu yang terjadi pada saat ini, biarlah Indonesia dipulihkan dengan kuasa Tuhan. Semua manusia mengaku dengan lidah bahwa hanya Yesuslah yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Semua manusia akan bertekun lutut kaki Tuhan, bahwa hanya Yesuslah harus dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami terima berkat-Mu Tuhan, yaitu berkat sukacita dan sejahtera yang Kau limpahkan dalam setiap pribadi kami, mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat Hari Paskah.